Halo, balik lagi dengan kami, GGL Talks, Gil, dan juga Lingga, Gilbert Agung Lingga dalam pembicaraan hari ini. Kita ngucapin selamat sore, malam, juga selamat memasuki bulan Februari. Apaan lo mau jadi slang lo kayak gitu, Ling? Kita kali ini akan bahas tema yang jadi permasalahan umum ya di dunia pada saat ini. Semua kayaknya ngalamin, yaitu tentang Dulu nih, perselingkuhan, selingkuh. tentu. Lo pernah selingkuh gak, Ya, Ling? kemarin kita ngobrol ada nonton nggak masalahnya? Nggak ada sih, 1-2 orang doang. Kita sendiri juga yang nonton. Ya artinya kita like diri sendiri, subscribe diri sendiri. Kita dukung diri kita sendiri. Betul, nggak masalah nggak ada yang nonton. Karena orang tahu kita nggak terkenal. Jadi orang pasti nggak mau Siap. nonton. Oke, kita akan bahas tema tentang selingkuh. Selingkuh. Gung, ada pertanyaan tentang selingkuh? Selingkuh ya. Kita bahas dulu lah pengertian selingkuh apa, biar nggak miskomunikasi dulu. Oke, selingkuh. Kalau gue tuh, ini mau serius atau bercanda nih? Bebas. Bebas. Ini kan bukan konten televisi. Oh iya. Selingkuh tuh kayak kondisi seseorang untuk mendua dari pasangannya yang biasanya dimulai dari hal-hal kecil kalau menurut gua. Jadi kadang ya perselingkuhan itu dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal simpel. Mulai dari deket-deket sama teman kerja, teman kantor, teman sekolah, teman kuliah ya. Terutama bagi kita yang sudah punya pasangan ya. Main chat-chat Facebook, atau apapun itu yang pokoknya dimulai dari hal-hal kecil sih. Jadi selingkuh menurut gue sikap mendua hati yang dimiliki seseorang untuk mendua dari pasangannya. Gitu sih kalau menurut gue. Menurut lo gimana, Ling? Saya sih setuju ya. Saya berjalan tangannya aja. Mau nyanyi? Nyanyi apaan anjir? Ling. Halo? Ling, lo Ya lo apa? Oh. Bisa Halo? kedengeran suara lo anjir. Dengeran, Ling? Iya kedengeran tapi gini nge-lag gue. Ayo. Lu baru bahas selingkuh aja langsung nge-lag. Lu tersinggung atau gimana sih? Jujur lah sama kita. Jaringannya jujur, jaringannya jujur cuy. Tahu. Kayaknya serangan tadi. Serangan kegelapan sih. Serangan nih, kayak topiknya. Lu kalau tersinggung bilang, jangan banyak alasan. Enggak tersinggung, siapa juga sih yang selingkuh? Ya kalau selingkuhnya sama cowok juga nggak apa-apa sih, Ling. Yang penting kan nggak ketahuan gitu. Iya, tapi betul itu. Semua udah tahu. Skill lu bagus. Udah tahu apa, Andiai? Ya, jadi menurut lo gimana ya selingkuh, Ling? Sebagai pakar. Coba cari dulu di Google ya. Gue nggak tahu selingkuh itu apa, soalnya gue nggak tahu, nggak ngalamin. Nggak pernah ngalamin, bener. Gak perlu pengertian formal, Ling. Contoh kayak gue deh ya. Mulai dari gue dulu ya. Oke. Mulai dari gue. Gue lanjutin gue ya. Iya, gimana tuh yang? Ya kalau menurut gue sih bener kata Gilbert tadi ya. Kayaknya lo gak punya ide deh dari minggu lalu dah, cuy. Enggak. Tapi intinya kalau menurut gue selingkuh tuh ya apa ya, kayak menjalin hubungan dengan seseorang padahal kita udah mengikat hubungan dengan orang lain. Oke. Yang paling seriusnya itu kayak kalau kita udah mengikat hubungan dengan pernikahan. Kita udah sah secara agama, sah secara negara, itu cukup fatal kalau menurut gue untuk definisi selingkuh di situ. Tapi di masa pacaran pun ya tetap ada namanya kata-kata perselingkuhan atau makna perselingkuhan itu. Karena intinya berkata Gilbert tadi ya, menjalin hubungan dengan seseorang selain pasangan kita, mulainya bisa dari hal kecil, nyembunyiin sesuatu kek, nggak jujur kek, tiba-tiba ngechat mantan kek, apa segala macam. Ya banyak lah. Lu gimana, Ling? Pengalaman selingkuh lu? Ling, kayaknya Agung apa ya mengkomunikasikannya hebat ya. Selingkuh. Kayak pernah ngalamin gitu. Pelaku. Nah, gitu dong. Lo diselingkuhi apa menyelingkuhi nih? Pelaku dan korban. Saya komen ya. Pengalaman lu gimana, Ling? Pernah ketahuan atau enggak? Kalau menurut Wikipedia, selingkuh adalah perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur atau menyeleweng terhadap pasangannya. Contohnya apa? Contohnya? Contoh konkretnya dong. Contohnya,
Mulai dengan kata saya dulu pernah gitu, coba. Saya tidak mau selingkuh, bilang gitu, Ling. 200 kali ditulis di kertas. Atau saya dulu ketahuan. Gimana coba, Ling? Contohnya apa ya? Ya, pokoknya intinya selingkuh itu aktivitas yang dilakukan pasangan yang nggak jujur. Oke. Gue susah ngejelasinnya soalnya gue nggak pernah selingkuh. Sombong. Yakin lu nggak pernah selingkuh nih? Diselingkuhin Ya, pernah? Ya tapi kan pokoknya gini aja, admin di YouTube siapa? Bukan gua sih. Nah, itu pakai akun siapa di uploadnya? Oh, uploadnya pakai akun gua. Nah, coba aja nanti dilihat di komentar atau ada yang nge-DM. Itu pembohong nih. Ling. Masalahnya yang komen juga siapa? Yang nonton cuma 3 orang. nanti ada ya. Waktu ada yang bilang, bohong itu Lingga, waktu itu saya pernah begini gitu. Gue takutnya Ya, ada intinya, gue takutnya sih ada yang bikin talks yang lain gitu, GGL versi 2 talks yang lain gitu. Bahasnya juga selingkuh juga. Ada 3 orang ntar. Udah, close. intinya selingkuh itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan sendiri ya. Oke. Itu kalau bahas selingkuh tentang hubungan ya. Yang kita bahas juga lagi perselingkuhan ini sih, karena kan kita lihat sekarang ya, apalagi beberapa waktu lalu kan mungkin kalian pernah nonton Lo gitu kan. ketahuan selingkuh gitu. Bukan pernah nonton video gitu kan, durasinya mungkin beberapa belas detik, mungkin kalian pernah nonton gitu. Enggak sih, gue nggak nonton. Enggak, gue nggak nonton, nggak dapet gue. Nah, jadi intinya gini, artis-artis sekarang kita lihat nggak cuma artis ya, bahkan di anak-anak sekarang tuh kayaknya kesetiaan jadi barang mahal gitu cuy. Gue ngeliat gitu. Dong. Betul ya. Kayak Lingga kan setia ya, betul nggak? Jauh-jauh sih. Bung, Lingga setia kan ya? Iya, direkam dulu. Iya. Lingga setia. Teman-teman ini direkam, saya jawab iya. Yang nonton juga kita bertiga anjir. Ya, jadi kayak gitu sih menurut gue, kesetiaan tuh jadi barang mahal di dewasa ini ya, di zaman era ini. Jadi ya gimana ya? Jadi kayak selingkuh tuh jadi kayak habit, bener gak sih? Kalau nggak selingkuh nggak keren. Jauh deh. Iya betul tuh, setuju gue kata Lingga. Kayaknya kalau nggak selingkuh nggak keren gitu. Ya itu bisa juga jadi budaya masyarakat terbaru lah. Tapi kalau ngomong selingkuh nggak perlu jauh-jauh lah. Sekarang kan lagi pandemi nih, sempat ada lockdown segala macam. Kalau kalian sempat baca beritanya, angka perceraian itu naik loh. Kenapa tuh naiknya tuh? Sebabnya banyak. Ada yang malah selingkuh, entah via chat, gara-gara nggak ada kerjaan di rumah, terpaksa main sosmed, ketemulah teman lamanya segala macam, berakhirlah segala macam. Itu sempat jadi headline juga dulu awal-awal tahun 2020 lah. Anda nyindir saya, mentang-mentang saya habis reunian. Oh, reunian sama siapa? Kita nggak tahu loh. Itu feeling kuat banget ya, gila. Lu kan nggak cerita lu reunian. Lu reunian sama siapa, Ling? Perasaan kampus lu cowok semua dah. Ini reuni perkumpulan orang-orang yang lu sakiti, Ling, atau gimana sih, Ling? Wah gila. Ini direkam cuy, case close. Yang dibahas. Behave dong, behave. Aku nggak behave nih. Memang. Gue mau nanya. Menurut kalian orang yang udah punya tabiat atau budaya selingkuh itu kelihatannya dari mana? Apakah dari ketika dia udah nikah, atau sebenarnya mungkin bisa aja dari masa masih PDKT atau masih masa itu kelihatan dari auranya. Pacaran atau gimana? Gimana tuh, Ling? Aura apa? Aura kasih. Kalau kita ngeliat nih orang, ini orang kelihatan nih suka selingkuh. Lu dukun nih? Tau dari mana sih? Taunya dari mana gitu, cuy? Deskripsikan secara jelas gitu. Yang ini dong, yang realistis gitu ngejelasinnya gimana? Woi. Ya.
Auranya gimana maksudnya? Auranya hitam gitu? Ya enggak. Kelihatan aja pembawaan orang yang memang gimana sih yang jelasinnya? Pembawaannya udah kelihatan, oh ini orang bukan orang tipe setia gitu. Kadang kita ngelihat orang, kok ini orang gampang banget sih dekat sama cewek, tapi padahal oh ternyata dia emang temannya cewek semua gitu. Oke, Agung tapi ya. Pas ya memang cuma memang gimana ya, terkadang nggak bisa dibilang seperti itu juga karena ada yang bilang don't judge book by its cover kan. Iya betul. Nah, cuma ya feeling aja, aura. Nah, kalau misalnya dia friendly gimana? Friendly. Kalau memang dia memang friendly ya, gitu sama lawan jenis. Makanya itu dia gue bilang susah. Tapi ya kayak Agung kan dia friendly banget kan sama lawan jenisnya kan. Kadang kalau itu bisa ngelihat aja. Oh emang dia orang dekatnya sama cewek, tapi bukan artinya dia orang yang suka selingkuh. Beda, auranya beda. Oke. Entahlah ngejelasinnya gimana. Kalau ilmiahnya ya nggak ngerti. Kalau lo gimana, Gung? Nah, ini Profesor Agung nih. Coba. Kalau gue susah sih. Waktu lo jadi pelaku gimana ceritanya? Siapa yang mau selingkuhin? Parah banget. Kok jujur ya? Enggak lah, kita mah warga negara kelas 2, sadar diri lah. Ya gimana, Gung? Kalau menurut gue sih gini ya, susah untuk mendefinisikan atau menebak ini orang akan tukang selingkuh atau enggak. Ya kayak Lingga bilang tadi, don't just book by its cover. Berarti kita butuh waktu untuk mengenal dia segala macam, tingkah lakunya gimana. Nggak bisa dalam waktu singkat tuh kita ngelihat dia kayak wah auranya tuh kayaknya nih tipe-tipe orang selingkuh segala macam. Itu susah banget karena ya balik lagi don't just book it by its cover. Belum lagi ditambah ya kalau mau kita harus buka telinga lebar-lebar, dengar pendapat orang, mungkin orang-orang yang terdekat dari kita. Kayak nasihat supaya ya? Kita ya, iya, soalnya apalagi kalau tipe-tipe orang yang udah suka, itu apa ya, kalau bahasanya tuh kongslet gitu loh. Dia tuh menganggap orang itu tuh sempurna, segala macam. Jadi dia udah nggak bisa menilai secara efektif, otomatis ya cara tahu orang itu tukang selingkuh atau enggak ya dengan waktu, dengan nasihat orang-orang sekitar, entah mungkin orang yang lebih tua, entah mungkin sahabat kita. Paling gitu sih kalau menurut gue. Karena nggak bisa juga sih, susah sih untuk nebak kayak wah nih orang kayaknya tukang selingkuh nih segala macam. Siapa tahu memang dia udah berubah atau gimana, kita kan nggak tahu juga kan. Itu sih kalau menurut gue. Menurut lu gimana, Bat? Ya kalau gue gini ya, orang faithful, orang setia atau enggak itu sebenarnya bisa dilihat dari masa dia awal-awal PDKT terus masuk pacaran sampai di pernikahan. Jadi menurut gue selingkuh itu atau cheating itu bukan serta-merta. Berarti kan? Iya, jadi enggak gini. Bukan serta-merta kok gue misalnya ada A nikah sama B gitu. Wah dia setelah 3 tahun nikah selingkuh. Sebenarnya itu udah jadi apa ya? Udah jadi apa ya? Jadi kayak liar dalam dirinya sebenarnya, cuma dipendem aja beberapa tahun. Artinya memang bisa aja di masa dia masih gebet-gebetan atau masuk masa pacaran, benih-benih itu udah kelihatan gitu cuy. Jadi tuh ya tergantung kesempatannya muncul gitu. Jadi kalau gue ibaratin kayak gini, kejahatan ya. Singa meskipun dia ditaruh di sirkus, dia tetap makan daging gitu. Maksudnya kan jadi karnivora. Nah sama kayak manusia punya ada bakat kecil gitu kan untuk selingkuh sebenarnya. Setiap manusia punya hal itu, tapi gimana sekarang dari diri kita sendiri kan untuk mengendalikan perasaan itu gitu. Kalau gue berpikir gitu sih. Jadi kalau dibilang bakat, setiap manusia itu emang pada dasarnya normalnya dia bukan makhluk yang setia. Iya, menurut gue gitu. Dia punya natur untuk berubah setia gitu. Menurut perspektif gue ya, apalagi kalau dia tergoda. Ya mungkin kalau soal itu bisa dimaklumi, memang manusia itu bukan tipe makhluk yang setia. Cuma dalam beberapa hal, manusia itu bisa dikatakan dia adalah makhluk yang setia. Mungkin ketidaksetiaannya itu berbeda. Karena kan kita nggak bisa menyamaratakan kan. Betul. Nah, ada juga mungkin orang yang setia dalam hubungan
hubungan dia memang orang yang setia, tapi dalam hal yang lain misalkan seperti apa ya, misalkan tentang barang pribadinya, orang ini bosenan atau dia miara hewan atau peliharaan gitu, katanya mau janji mau dirawat terus, ternyata bohong, kayak nggak bohong kan berarti nggak setia juga kan. Oh, kalau Lingga lebih ke setia yang luas berarti ya, seperti biasa dia. Ya. Aman ya. Enggak. Oke, Gung, lanjut. Gimana, Gung? Lo mau ngasih question apa nih? Atau Lingga mungkin lo lagi dikutuk Lingga tuh. Kalau menurut kalian batasan-batasan orang bisa dianggap selingkuh itu gimana sih emangnya? Dalam hal apa nih? Batasan apa dulu nih? Batasan kayak misalkan kita atau mungkin seseorang udah menjalin hubungan tuh. Gimana caranya dia bisa dikategorikan, wah dia udah selingkuh nih. Kan kita udah bahas pengertiannya, kita bahas ininya segala macam. Batasannya tuh apa sebenarnya? Apakah cuma gara-gara ngelihat bisa dikatain selingkuh kah? Apakah karena suka? Apakah karena kagum? Apakah karena dia suka lihat yang macam-macam segala macam? Kalau menurut gue sih yang paling kelihatan ya kalau dia udah jalan bareng sih ya, sama udah melakukan sebuah aktivitas bersama ya, dalam tanda kutip ya secara intim. Nah kalau menurut kalian gimana? Batasan-batasan, apakah ada batasan ringan kah? Atau ada batasan berat yang bisa dikategorikan orang ini selingkuh? Coba itu Pak Lingga yang baru wisuda kalau tuh. Menurut saya, kalau menurut gue, seseorang itu dikatakan selingkuh, tidak setia, itu ketika dia kehilangan sama apa ya namanya perasaannya, itu dia udah selingkuh. Kalau menurut gue seperti itu. Misalkan kalian sudah berumah tangga atau misalkan kalian sudah menjalin sebuah hubungan, kalian berpacaran, terus tiba-tiba kalian merasa hubungan ini udah nggak cocok, kan? Tapi kalian tetap ngejalanin, menurutku itu udah selingkuh. Meskipun gak ada orang lain lagi kita kejar atau kita lagi jalan bareng sama dia, cuma gara-gara hilang perasaan bisa masuk kategori selingkuh gitu? Menurut gue itu selingkuh karena gini, kalian bisa kapan aja memutuskan untuk udahan aja lah. Bukan ada tamu. Gak apa-apa, lanjut aja. Menurut lu gimana, Bat? Lucu juga ada kipas ya. Gue herannya cuma satu, bukannya di mute gitu loh. Heran. Padahal dulu di mute enak ya. Tinggal pencet mute doang, anjir. Wisuda kayak susah emang kalau generasi tua. Baby boomers dasar. Sorry guys, ada gangguan. Ling, sebelah kiri bawah ada tombol mute, Ling. Nanti di mute ya. Ada itu. Ya udah diulang aja dah. Enggak, soalnya dia tali wisudanya di kiri itu. Diulang. Jangan diulang, udah direkam, lanjut aja udah. Orang cuma kita yang nonton. Enggak. Lu malu banget sih. Iya, cincay aja. Nah, gimana, Gung? Wisuda gue udah pindah. Ya, jadi kalau menurut Lingga tadi kan berarti kalau hilang perasaan itu udah masuk ke nggak setia, selingkuh. Ya, karena gini. Itu kalau menurut gua, karena kalau seseorang udah kehilangan perasaannya tapi dia tetap menjalin suatu hubungan, artinya dia bisa kapan aja tiba-tiba suka sama orang lain, tiba-tiba ngeberhentiin hubungan yang sedang dia jalani gitu. Bisa dibilang hambar gitu kan? Faktor pertama nggak sih? Itu kalau bisa dikategorikan cuma faktor pembuka nggak sih atau pertama? Jadi kayak itu baru justru itu namanya selingkuh. Belum kita lakukan gitu loh. Lu belum melakukan tapi akan melakukan. Ya enggak? Ya itu bibit lah. Gak tahu ya, gue belum pernah melakukannya. Gung, kayaknya orang kayak kita nggak layak selingkuh deh, Gung. Mau jadi fuckboy kan, cuy. Kita mau jadi fuckboy apa coba? Udah seperti ini, mau jadi fuckboy pula. Aduh, gila.
Tolong jangan insecure ya, ayo kita harus semangat. Semangat, Bukannya lo pasti bisa, Bet. Bukannya insecure. Lo coba cari Wikipedia versi gua dah. Perselingkuhan bukan untuk kita itu. Ada kategori orang yang layak untuk selingkuh ya. Itu lingga itu yang tepat itu, yang paling rupawan itu. Tolong ya. Nah ini nyambung sama pembahasan gue minggu lalu yang gue bilang. Apa yang tuh? namanya cinta itu nggak berubah. Yang namanya cinta itu menerima apa adanya. Cinta itu tidak berubah. Yang berubah itu orangnya. Nah waktu hilang perasaan berarti dia udah masuk orangnya. ke bibit untuk dia selingkuh. Dia sudah kan? masuk itu selingkuhan itu. Gung denger tuh Gung. Ampunin. Apa gue? Lu coba lah. yang masih ada luka masa lalu, yang masih ada dendam di masa lalu. Angkat tangan Gung, angkat tangan. Kalau ini menjadi coba Lingga, ayo Lingga. Pergumulan saudara, silakan saudara angkat tangan kanan saudara dan tangan kiri di bagian yang sakit. Sakit apa anjir? Lah sakit hati dong. Gua ambil dompet dulu ya, dompet dulu ya. Kalau gue sih gini ya, yang dibilang Lingga betul, tapi gue punya perspektif lain. Kalau menurut gue selingkuh kayak mutual feeling gitu. Jadi sebenarnya selingkuh itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Artinya ketika orang selingkuh pasti dia punya lawan mainnya juga yang punya intensinya yang sama kayak dia. Jadi itu kayak mutual feeling gitu cuy. Dia nggak bisa berdiri. Oh iya itu jelas, itu sudah pasti. Itu jelas itu. Itu sama yang kayak menurut gue tadi ada aktivitas yang dilakukan oleh dua orang gitu loh. Cuma gue nggak tahu. Menurut gue yang Lingga berpikirnya gini ya. Kalau misalnya kayak Lingga nih, gue kan yang ada di dunia sekuler gitu, kita juga ada di dunia dalam tanda petik agama. Kalau hanya sekedar makan siang mungkin dengan klien atau apapun, gue rasa itu fine. Tapi nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada yang model, misalnya gini kan biasanya manusia itu kan fluktuatif perasaannya kayak tadi Lingga bilang, orang bisa berubah, perasaannya bisa berubah. Misalnya dia ada problem di rumah tangga, ada problem di selfless dirinya dia, ada luka batin atau inner child dia yang mungkin bisa ngebuat itu, apalagi punya kesempatan ya. Ada kesempatan kan. Biasanya kalau cowok kan kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Ya bisa. Gue suka lemah kalau dipuji-puji. Apaan? Karena lu kecewean. Ya lanjut. Coba sekarang gue tanya, warna favorit lu aja apa? Lain sendiri dari pink. Herman gue jadinya. Kalau gue gitu sih. Yang buat background ini juga kelainan ini. Lanjut. Anjir. Yang lebih kelainan tuh lo pakai headset warna pink. Lihat headset Lingga warna putih. Ini putih. Lihat headset Lingga tuh warna putih. Pink itu ini baru putih nih. Ini putih. Nih. Tuh. Masalahnya ini tuh kena green screen coy. Astaga. Alasan emang aslinya pink. Green screen disalahin. Udah nggak apa-apa kali Gung, kayak anu aja diterima. Putih gitu kan. Dong. Tuh. Ini kena green screen nih, tuh putih. Nih, ini tisu ya tuh. Kena green screen kalau di gue tuh. Padahal putih. Tisu apaan, kita bahas ini sih, boy? Oke, lanjut. Another question. Oke, penyebabnya deh, penyebab selingkuh apa nih? Nah, itu dia tadi gue bilang. Tadi Lingga udah jelasin kayaknya dah. Penyebab selingkuh itu, ya. Penyebab selingkuh itu, dia udah kehilangan perasaannya. Kalau lu, Bet? Penyebab selingkuh, tadi gue bilang itu selfless. Dia nggak bisa nemuin siapa dirinya. Itu. Artinya dia nggak tahu siapa dirinya. Dia berarti gini, ada banyak orang tuh jatuh cinta sama orang, tapi nggak pernah jatuh cinta sama dirinya. Jadi dia kosong gitu sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu poin orang bisa selingkuh penyebab. Yang kedua, dia punya inner child yang udah terluka. Misalnya dia punya papa mama yang memang begitu, atau dia ngeliat contoh seperti itu. Jadi mungkin dia mendambakan sosok yang gini loh, ketika dia nikah pun, misalnya dia nikah gitu, dia nggak dapat sosok yang dia selama ini inginkan, misalnya sosok bapak atau sosok ibu, dia kan cari terus menerus. Terus juga sama sexual life. Kita di sini udah 18 tahun ke atas, gue 17 tahun ya umur gue sekarang, bentar lagi 17 tahun yang kedua. Jadi mungkin sexual life gitu. Jadi dalam hubungan rumah tangga gitu, dia merasa nggak terpuaskan gitu. Maniak lah, lo paham lah Gung ya kan? Nggak gitu dong. Gitu sih, kan menurut gue reasonnya.
Kalau menurut gue sih basicnya ada 3 ya. Kalau menurut gue ya, gue ngambil sisi lain dari penjelasan kalian deh ya. Pertama mungkin labil. Berarti udah mulai menyimpang nih. Biasanya ngambil jalan tengah nih. Gue jelasin nih kali ini. Asik, alhamdulillah. Coba kita dengerin. Nggak gitu dong. Oke, kita skip ya. Nah, yang pertama itu karena labil bisa. Karena dia itu sebenarnya belum ngerti gitu loh. Apa sih itu cinta, apa itu komitmen, apa itu konsekuensi untuk menjalin hubungan. Terus dia juga belum bisa mengendalikan perasaan dia. Dia hanya mengejar apa yang dia suka. Dia tuh maunya mendapatkan semua yang dia suka gitu loh. Sehingga ada keinginan untuk mendapatkan lebih. Ketika dia ngeliat, wah gue suka sama orang itu, gue juga pengen milikin dia. Akhirnya dia bisa jadi selingkuh. Biasanya sih dialami sama yang umur muda ya. Itu kalau masalah labil. Ada juga yang kedua pelampiasan. Bisa juga yang dibilang Gilbert tadi. Mungkin ada masalah yang segala macam, entah dari orang tua segala macam. Bisa juga karena lagi menjalin hubungan, mereka terlibat sebuah pertengkaran. Gue sempat lihat waktu itu di medsos, ada analogi yang kayak gini. Kalian tahu botol aqua kan? Tahu. Botol aqua itu pas kita beli itu isinya full kan? Betul. Itu isinya full. Nah, ketika kita mungkin mau menjalin sebuah hubungan ke orang lain, udah rusak itu Link. Ketika kita mungkin mau menjalin hubungan ke orang lain, bisa jadi kita melihat sebuah botol itu isinya 80%. 20%-nya nggak ada gitu loh. Jadi 80% itu ketertarikan kita atau apa ya, kesukaan kita di orang tersebut, tapi 20%-nya enggak. Nah, ketika pada suatu saat datang masa pertengkaran, dia melihat 20% di orang itu yang tidak dia suka. Pas masa pertengkaran nih, sampai suatu saat dia pergi keluar, dia melihat orang lain dengan isi 20% yang dia suka. Akhirnya dia berpikir untuk meninggalkan yang 80% dia suka ini ke 20% yang dia milikin. Nah, pada saat dia selingkuh, hubungannya berakhir, akhirnya dia malah memilih pada hubungan yang 20% itu, sampai suatu saat dia sadar, ternyata saya telah kehilangan 80% yang saya miliki. Nah, itu bisa jadi karena faktor pelampiasan karena pertengkaran tadi. Bisa juga yang ketiga yaitu ada namanya kelainan psikologi ya. Nah, kalau soal ini saya nggak begitu paham ya untuk menjelaskannya. Yang jelas dari sisi medis, kejiwaan, psikologi itu ada penjelasannya sendiri sih. Jadi nggak bisa diutarakan gitu. Baik, untuk teman-teman yang sedang menonton saat ini, bolehkah berikan tepuk tangan dulu buat Saudara Agung yang telah memberikan kesaksiannya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kesaksian dong. Ngomong-ngomong ini kan nih gratis nih, dikit lagi habis nih cuy. Jadi diulang sesi kedua. Jangan sesi 2 lah, itu next aja. Kita lebih sekarang ke ini aja. Ada part 2-nya. Gila. Ini pesan aja dah, konklusinya buat dari teman-teman apa, dari Agung, dari Lingga, tentang ya gimana kita bisa terhindar dari perselingkuhan, terus gimana cara ngatain perselingkuhan, dan juga pesan untuk generasi muda, dede-dede gemes. Boleh? Tunggu, lu nanya apa tadi? Ya, apa kalau untuk teman-teman, saran dari Profesor, ya sebaiknya kalau teman-teman belum siap buat menjalin suatu hubungan, lebih baik jangan. Karena nantinya akan ada hati yang tersakiti. Betul. Gitu. Kayak life experience. Nah, yang pasti kalau kalian mencari pasangan, cari yang benar-benar kalian inginkan. Yang benar-benar ada yang kayak tadi Agung bilang ada 80%, 20%. Cari yang benar-benar kalian inginkan. Memang pasti nggak akan ada yang 100% full. Nah, di situ kebijaksanaan kita, kesetiaan kita diuji. Ya nggak ada salahnya kalau kalian hanya mendapatkan pasangan yang paling mungkin hanya 20% di dalam tipe kalian itu. Nggak masalah. Tapi bagaimana kalian nanti bertanggung jawab menjalani kehidupan itu? Bagaimana kalian berdua nanti mungkin bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada? Bertumbuh bersama, dewasa bersama. Oke, berarti itu kata Lingga. Jadi kalau memang belum siap, sebenarnya jangan buat hubungan atau menjalin hubungan dulu. Karena itu bisa salah satu jadi bekal juga orang untuk selingkuh. Oke, Gung, gimana Gung? Menurut lo, Gung?
Konklusinya Sekarang akan Jadi dengarkan konklusinya dari ini pakar nih. nggak pakar dong. pakar Jakarta Timur, Ya, pakar cinta Jakarta Timur. Cibubur. gue yakin pasti konklusinya kita semua ya hampir-hampir mirip lah. Soal Ya kan sebelum kebiasaan kita selalu menjalin ngasih hubungan, kata-kata kita. nggak gitu dong. Oke, nggak apa-apa. Coba deh, mungkin untuk minggu depan Agung langsung diminta aja bikin konklusi di awal. Betul, konklusinya di awal, kesimpulannya di awal, sama nasihatnya di awal itu. Enggak, beda cuy. Tadi kan gue juga beda pandangannya. Nggak, pokoknya intinya ya benar. Kan Sebelum bener kita lagi. menjalin hubungan, supaya nggak selingkuh ya, pertama kita harus tahu dulu sebelum kita menjalin hubungan. Kita harus ngerti dulu apa itu cinta, apa itu komitmen, apa konsekuensi ketika kita menjalin hubungan. Bisa nggak kita mengendalikan perasaan kita? Tahu nggak apa yang kita mau? Tahu nggak apa yang kita butuh? Tahu nggak yang terbaik mana yang suka, mana yang kagum, mana yang cinta. Terus jangan lupa, semua sesuatu itu butuh waktu. Jadi yang nggak bisa kalian tergesa-gesa untuk tiba-tiba mau jadian sama orang lain sebelum kalian akhirnya baru tahu, wah ternyata dia tukang selingkuh ya segala macam. Ya jangan ngambil keputusan dengan cepat-cepat. Terus yang seperti saya tadi bilang, sebelum kayak menjalin hubungan atau bahkan masih dalam hubungan pacaran, kalian harus buka mata, buka telinga lebar-lebar, dengarkan saran dari orang-orang terdekat kalian. Karena ketika kalian jatuh cinta, kalian itu kayak konslet istilahnya. Kalian butuh saran dari orang lain istilahnya. Supaya Agung kalian nanti nggak menyesal. Si Lingga gak dengerin Agung loh, gila ini. Dia tuh mikirin gimmick terus yang ngajak ya itu sih palingan. Palingan itu. Kalau sama yang kedua apa, Bet? Apa yang harus kita lakukan kalau pasangan kita selingkuh, Bet? Boleh. Yang udah pengalaman gimana? Iya. Ya terima pada aja sih waktu itu. Gila lah. Lu aja. Pesan buat dede-dede muda udah. Buat dede-dede gemes, pesannya apa? Itu tadi kalau pesannya. Oke. Ya pasti kalau pasangan kita selingkuh, kalau gue sendiri mungkin gue nggak bisa memaafkan. Mungkin loh ya. Mungkin. Kalau menurut gue, kalau apa yang harus kita lakukan ketika mungkin pasangan selingkuh, yang pertama itu tenangin diri dulu. Oke, siap. Jangan sampai buat keputusan itu dalam keadaan emosi tinggi dan kecewa yang berat. Emang luar biasa. Kalau seandainya masih dalam tahap pacaran, apa? Gue nggak dengar. Gak, gue lanjutin aja. Lanjut. Kalau masih dalam tahap pacaran ya, mumpung belum terlambat, kalian pikir 2 kali lagi. Kalian masih mau nggak? Belum tentu ketika kalian nanti nikah dia berubah. Jangan spekulasi atau kalian berharap nanti kalau nikah juga berubah segala macam. Ya kalau udah menikah ya wassalam ya. Tapi ya kalau udah nikah ya pikir untuk coba perbaiki hubungan. Karena perceraian itu juga bukan solusi terbaik ketika pasangan kita selingkuh. Itu kalau menurut gua. Oke. Betul. Beda kan? Ya lanjut. Oke. Sebagai menutup. Saya setuju dengan Saudara Agung. Saya juga setuju. Kita waktu nggak banyak. Itu dong cara main. Di sini di antara kita bertiga yang paling pengalaman memang Saudara Agung sih. Betul sekali. Bukan dong, woi. Anda pelaku jangan begitu dong. Kalau saya mah sadar diri atau fat boy bukan fuck boy. Kita nggak bisa kasih komentar banyak soal ini karena pengalaman kita kurang di sini. Oke. Kita waktu udah nggak lama lagi. Nggak lama lagi kita 3 menit lagi ya, Bet. Oke. Konklusi dari gua, marrying late is better than marrying wrong. Lebih baik menikahnya rada telat daripada menikah salah. Terutama soal hubungan ini. Ini juga termasuk salah satu kesaksian. Ya, ini kerinduan. Untuk yang sudah menikah atau sudah berpacaran, kalau kalian mau selingkuh nih, pikir-pikir ulang deh. Pikir-pikir ulang apa yang udah dilaluin, air mata yang dilaluin bersama pasangan kalian, suka duka bersama pasangan kalian. Betapa garis perjalanan cinta kalian udah begitu panjang, terus kalian mau ngancurin begitu aja karena selingkuh. It's freak gitu, itu garbage banget, itu sampah banget cuy. Jadi pikir masak-masak kalau mau selingkuh. Ya itu aja sih dari gua. Oke. Salam penutup Lingga. Dari gua dulu dong. Oke. Salam apa lagi? Udah penutup. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih menjalin hubungan atau berpacaran, itu masih it's okay lah. Kalian masih bisa perbaiki, lebih baik jangan menikah daripada nanti udah terlanjur seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang sudah menikah, ya,
ketika teman-teman sudah mulai ada rasa udah mulai kehilangan rasa-rasa sayang atau rasa-rasa cinta seperti itu, lebih baik kalian pertama introspeksi diri kalian sendiri. 1 menit. Ya, kalian ingat-ingat seperti yang tadi Babang Gilbert bilang, perjuangan kalian waktu kalian pacaran, perjuangan kalian waktu kalian mau nikah. Ya, mungkin teman-teman bisa bilang, saya nggak butuhin perjuangan apa-apa kok waktu nikah. Kita punya uang banyak, nggak usah mikirin air mata segala macam gitu nyari uangnya. Ya, tapi banyak hal lain yang bisa kalian pikirkan. Apakah ketika kalian nanti pas pacaran ada pertengkaran, bagaimana ketika kalian menyatakan perasaan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus jujur. Iya. Ya, kalian harus jujur. Ngomongin sama pasangan kalian. Cari jalan keluar yang terbaik buat berdua. Karena kalau kamu nggak bisa ngatasin itu sendiri, ya yang namanya perasaan itu bisa hilang, orangnya bisa berubah. Oke. Yang ada nanti terjadi perceraian. Oke, mungkin itu aja. Udah less than 1 minute. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di GGL Talks berikutnya dengan tema-tema yang mungkin nggak memberkati buat kalian, nggak berguna buat kalian. Terima kasih Agung dan Lingga. Sampai bertemu. Ya. Saya terima kasih buat Babang Gilbert dan Mas Agung. Makasih Agung. Kesaksian pribadinya. Habis ini mau kemana Agung? Hati-hati di jalan. Malam minggu. Terima kasih Lingga. Oke, see you. Ya, mungkin kata-kata saya jangan didengerin karena saya nggak expert di bidang ini. Dengerin kata-kata Babang Gilbert dan Mas Agung aja.